Assalamualaikum, halo selamat datang di Asma Channel. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang demam pada anak. Kenapa kita harus ngebahas tentang demam pada anak? Karena pada ibu muda seperti kita sangat-sangat membutuhkan informasi seperti ini. Karena pasti kita kebanyakan panik banget ketika tahu anak kita pertama kali demam. Pasti kita tiba-tiba nelfon orang tua kita atau mungkin orang terdekat untuk menanyakan apa yang harus kita lakukan ketika anak kita tiba-tiba demam. Oke, sebelumnya kita harus tahu berapa sih suhu normal tubuh pada anak. Jadi suhu normal tubuh pada anak itu sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, ketika suhu anak lebih dari suhu normal tersebut, pasti anak itu akan merasakan rewel atau mungkin dia tidak nafsu makan, lalu dia lebih sering marah-marah. Habis itu dia juga pasti lesu dan letih. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu anak itu demam? Yang pertama, kita harus menjaga cairan si anak. Jadi kita harus tetap memberi minuman karena pada kondisi demam, suhu tubuh tinggi, maka anak akan beresiko untuk menjadi dehidrasi. Jadi kita harus tetap memberikan minum. Pada bayi kita harus tetap memberikan ASI. Kepada anak yang sudah lebih dari 2 tahun yang tidak memerlukan ASI, mungkin bisa diganti dengan susu formula atau mungkin air putih yang lebih sering karena untuk menghindari dari dehidrasi. Yang kedua, anak butuh istirahat yang cukup. Ya, jangan biarkan anak main dulu, apalagi main di luar rumah yang suhunya panas. Ketiga, kita harus menjaga suhu ruang juga sangat penting. Misal jangan terlalu dingin, juga jangan terlalu kepanasan. Setelah itu kita pastikan anak memakai baju yang nyaman ya, jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tebal juga tubuh kita mau mengeluarkan panas juga sangat terganggu seperti itu. Yang paling penting kita harus memberikan obat penurun panas, apalagi pada anak yang memiliki riwayat kejang, maka akan lebih sensitif sekali ketika suhu tubuh dia naik sedikit saja, tiba-tiba dia udah mulai kejang. Nah, obat yang diberikan adalah obat yang paling aman. Biasanya sesuai petunjuk dokter ya, kita kadang memberikan paracetamol atau ibuprofen. Tapi biasanya lebih sering ke paracetamol karena ketika diberikan paracetamol dosisnya dia lebih bisa diberikan per 4 jam. Jadi dosis paracetamol bisa diberikan per 4 jam ketika setelah diberikan 4 jam suhu anak itu masih tinggi, maka kita boleh memberikan paracetamol. Selanjutnya yang sering kita lakukan ya, ini udah dari zaman dulu banget, udah jadi tradisi kita, yaitu mengkompres anak. Nah, mengkompres anak ini kadang banyak sekali kesalahan, kadang malah dikompres pakai air dingin. Jangan, harusnya kita mengkompres pakai air biasa saja atau mungkin air agak hangat. Tapi sekarang udah ada ya, kayak misalnya yang dijual di toko-toko itu yang ditempelin itu mereknya nggak kita sebut ya. Oke, jadi selanjutnya apa sih kemungkinan penyebab anak itu terjadi demam? Yang pertama, kebanyakan itu anak itu terjadi infeksi saluran pernapasan atas. Jadi biasanya seperti gejala flu seperti itu kan pilek, demam, batuk. Terus selanjutnya yaitu otitis. Otitis itu radang pada telinga. Sering banget anak itu terjadi radang pada telinga keluar cairan, terus telinga merasa nyeri, telinga berbau karena cairan tersebut biasanya bau. Ketiga, tonsilitis, radang pada amandel, biasanya kita nyebutnya amandel. Terus selanjutnya keempat, radang pada saluran cerna, karena mungkin anak itu susah ya, kalau kita orang dewasa kita tahu kita mau makan kita harus cuci tangan, anak biasanya enggak, apalagi anak yang masih usia dia lagi gencar-gencarnya masukin semua barang di mulut ya, mereka kotoran-kotoran di lantai gitu dimasukin. Nah, itu sering banget nyebabin infeksi saluran pada pencernaan yang menyebabkan anak itu demam. Selain itu juga sering banget yang disebabkan oleh virus seperti TB, terus mungkin pada penyakit dan daerah-daerah tertentu malaria juga bisa, tifoid ya, biasanya pada pencernaan kalau tifoid ya, tifoid. Lalu selanjutnya bisa juga karena penyakit-penyakit lain. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ya. Jadi di sini ada juga pertanyaan, dok, apa sih kejang demam? Pernah anak saya 1 kali dia kejam waktu demam. Terus ketika nanti berulang, apa sih yang harus saya lakukan ketika anak saya tiba-tiba kejang demam? Oke, jadi selanjutnya kita akan ngebahas tentang kejang demam ya. Oke, apa itu kejang demam? Jadi kejang demam itu adalah suatu kondisi ketika ada kenaikan suhu secara drastis dan otak merespon dengan tubuh tiba-tiba kejang. Dan biasanya dia terjadi pada anak yang usia 6 bulan sampai 5 tahun. Biasanya apa sih yang terjadi ketika anak itu kejang? Yang pertama, dia biasanya adalah kehilangan kesadaran, lalu berkeringat. Kedua, biasanya dia terjadi pada anak yang suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Yang ketiga, kejang pada tangan dan
kaki. Kadang juga ada suatu kondisi anak itu kejang dan mengeluarkan busa dari mulut. Setelah mereda, terlihat anak itu lesu dan akhirnya mengantuk. Nah, ini yang paling penting. Ketika anak tiba-tiba kejang, apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita jangan panik, mom. Kita nggak boleh panik. Kita harus menempatkan anak pada posisi yang aman, ya. Yang kedua, ketika anak itu mungkin sedang ada sesuatu di dalam mulut, coba dikeluarkan karena takut resiko tersedak pada anak. Ketiga, kita harus benar-benar teliti berapa durasi kejang pada anak karena itu sangat penting sebagai informasi yang diperlukan untuk dokter. Selain itu mungkin kita bisa merekam ya, biar kita tahu kejang demamnya itu seperti apa. Seperti mungkin hanya tangannya saja, kakinya saja, atau matanya aja, karena itu akan diperlukan untuk informasi dokter nanti. Oke, yang terakhir yang kadang kita lupa yaitu melonggarkan pakaiannya, karena ini juga penting karena kita harus membuat anak itu nyaman ya moms ya. Nah, setelah anak sadar, mungkin ketika udah bisa kita kasih obat penurun panas dan mungkin sebelumnya kita belum sempat memberikan obat penurun panas, maka harus segera kita berikan obat penurun panas karena bisa juga terjadi kejang ulang. Oke moms, jadi intinya ketika anak terjadi demam kita jangan panik. Selanjutnya kita harus selalu sedia termometer di rumah karena itu sangat penting bagi anak kita. Ketika anak suhunya lebih dari normal, tadi suhu normal berapa? 36,5 sampai 37,5. Ketika lebih dari itu kita harus waspada. Kita kasih minum yang banyak, lalu pokoknya kita cukup nutrisinya. Setelah itu kita berikan penurun panas. Boleh paracetamol sesuai dosis atau mungkin ibuprofen sesuai dosis. Oke. Setelah itu pada anak yang pernah punya riwayat kejang kita harus lebih waspada. Oke, mom, semoga ilmu ini bermanfaat dan doakan semoga akan ada video selanjutnya. Bye-bye. Jangan bosan-bosan lihat Azima Channel. Assalamualaikum.